Halo, selamat sore. Ngaret dikit nih ya. Soalnya barusan habis bubuin si krucil dulu. Tadi siang masih tugas negara, nganterin ibu saya, bikin kue, COD dulu sebentar ya. Nah, barusan habis bubuin kayu ke, saya mau lanjutin tentang 10 mitos diet sama fitness part 2 ya. Jadi 2 hari yang lalu, hari Selasa, saya udah sempat live membahas tentang 10 mitos. Tapi waktu itu karena gangguan internet dan paketan saya habis, jadi nggak saya bahas tuntas itu ya, 10-10-nya. Kalau nggak salah saya baru sampai yang mitos ke gini kali ya, mitos kelima kali ya, tentang timbangan ya, tentang timbangan. Sorry, ada mitos ke gini juga, latihan beban, udah yang mitos ke-6. Mitos ke-7 itu ngilangin lemak perut yang dengan sit up, itu juga udah. Oke, saya ulang aja deh dari awal ya. Saya ulang lagi. Jadi buat teman-teman yang baru menjalankan program diet, biasanya banyak banget dengar istilah-istilah yang awam banget kita ketahui, antara itu benar atau tidak ya. Jadi karena saya udah 1 tahun, saya berusaha mencari informasi yang tepat, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan saat kita melakukan program diet. Karena baru tadi pagi saya sempat curhat sama teman saya nanya, Mbak Ayu, saya mau nurunin berat badan dengan cepat. Kalau menurut saya sih jangan ya, karena kalau penurunan berat badan secara drastis itu akan menyebabkan kita terlihat jauh lebih tua dari usia ya, karena perubahan yang seketika itu efeknya tidak bagus, juga kadang-kadang bisa menyebabkan resistensi tubuh ya. Jadi ada yang jadi kelihatan kayak orang habis sakit, ada yang malah kulitnya jadi kusam, kemudian ada yang kulitnya jadi keriput dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sangat disarankan ya kalau menurut saya. Saya sudah turun 13 kilo pun itu saya butuh waktu 5 bulan. Jadi di bulan, maaf ya terputus, ada telepon masuk. Ada telepon urgent ya. Saya lanjut lagi tentang mitos-mitos tadi. Jadi saya ulangi, ada 10 mitos istilah buat teman-teman yang baru memulai program penurunan berat badan. Nah, kali ini saya bahas dari yang mitos pertama. Mitos pertama itu 2 hari yang lalu saya jelasin, adalah olahraga itu sebaiknya pagi hari karena membantu bakar lemak lebih banyak daripada kita olahraga sore hari. Sebenarnya ternyata tidak. Jadi olahraga pagi atau sore dengan intensitas yang sama dan latihan sama itu akan membakar lemak yang sama, gitu ya. Nah, kemudian mitos kedua. Mitos kedua itu sebaiknya saya tidak makan terlalu malam. Nah, sebenarnya kalau porsi makan kita masih masuk akal ya, jadi maksimal 100-200 kalori itu masih masuk akal. Tapi kalau kalian makannya melebihi dari 200 kalori dan kalian konsumsi makanannya dalam kondisi sangat-sangat lapar, itu akan menyebabkan kita makannya jadi ngawur. Jadi kalau orang Bali bilang ngerapu, nah itu juga nggak bagus, karena itu yang sebenarnya menyebabkan kenaikan berat badan, bukan karena makannya terlalu malam ya, tapi porsi makannya ya. Itu. Kemudian mitos ketiga itu adalah, saya lagi nurunin berat badan nih, saya lebih baik menghindari karbo ya. Jadi banyak istilah diet karbo, itu bener banget, cepet banget nurunin berat badan, tapi saat kita kembali mengkonsumsi karbohidrat tersebut, berat badan kalian akan cepet juga kembali naik. Jadi kita maunya dietnya jangan diet yoyo ya, jadi naik turun gitu ya, kayak mainan yoyo, nggak mau kan ya. Jadi kalau kita sudah menjaga pola makan, lifestyle-nya dengan bagus, mengatur pola makan dan rutin berolahraga, itu akan menjadi gaya hidup buat kita semua, dan kita akan jadi hidup lebih sehat, seperti itu. Jadi berat badannya pun tidak akan naik turun, udah stabil karena sudah menjadi gaya hidup gitu ya. Kemudian mitos keempat adalah semua kalori itu sama. Ternyata enggak, setiap kalori itu ada berbeda ya. Jadi ada kalori baik, ada kalori jahat. Kalori jahat itu makanan-makanan yang tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Nah, itu akan menyebabkan kalian akan terus merasa lapar dan terus mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Itu akan menyebabkan kalian akan kegemukan. Terutama buat teman-teman yang jarang bergerak gitu ya. Karena sering banget ada yang nanya, "Mbak, harus ya olahraga?" Nah, itu
rancu banget ya saya mau jelasin. Saya tahun lalu nggak terlalu rutin olahraga, tapi bisa turun berat badan 13 kilo. Efek sampingnya adalah kulit berlebih. Jadi kurus sih kurus, tapi badannya tidak berbentuk dengan bagus gitu ya. Jadi kalau buat wanita kita pengen shapingnya bagus ya. Jadi bentuk badan, pinggang, pinggul tuh biar kelihatan gitu ya. Ada shape-nya, ada line-nya. Jadi kalau orang terkenalnya, maaf pulpen saya jatuh. Jadi kalau orang taunya gitar bodinya kayak gitar Spanyol gitu kan. Nah, kalau pengen bentuknya seperti itu harus menjaga pola makan dan rutin berolahraga, karena olahraga itu kan membentuk otot dan tubuh kita lebih ada siluetnya gitu ya, jadi lebih bagus dan lebih indah dilihat. Kemudian mitos kelima itu angka pada timbangan. Jadi banyak yang berpatokan, saya diet, saya udah turun 2 kilo nih, saya turun 5 kilo nih ternyata. Tapi kita jadi suka apa ya, suka salah kaprah gitu ya, karena berat badan yang turun itu apakah benar kadar lemak yang kita inginkan? Karena kalau kita pengen turun berat badan kan pengennya yang lemak tubuhnya yang berkurang ya, bukan massa tubuhnya. Nah, karena kalau kita berat badannya turun drastis, tapi yang turun itu adalah cairan tubuh, itu akan membuat kita kelihatan jadi sakit. Seperti saya pernah mengalami sebelumnya, saya pernah diet ketat, itu saya malah kulit saya jadi kusam, saya kelihatan jadi hitam, kemudian kurus kayak orang sakit-sakitan seperti itu. Nah, setelah saya melakukan pola diet yang benar, menjaga pola makan, rutin olahraga, itu badan saya jadi tetap fit, jadi jarang sakit, lebih apa ya, lebih kuat, strength-nya lebih ada ya, masih lentur meskipun di usia kita yang sudah 40 tahun. Karena saya pernah lihat tuh Ibu Puspa Dewi ya, yang sering terkenal dengan Mama Hadi, beliau 53 tahun tapi badannya masih ramping, masih kuat ngelakuin plank workout. Itu saya aja kadang-kadang nyerah ngelakuin plank, tapi beliau bisa gitu lah. Jadi saya pengen di usia saya yang 50 tahun nih, 10 tahun ke depan itu saya masih pengen fit seperti beliau, seperti itu ya. Jadi angka di timbangan itu tidak selalu menjadi patokan. Yang paling tepat itu adalah mengukur lingkar badan. Karena ada dari salah satu teman, berat badannya nggak banyak berubah, sudah konsumsi teh selama 2 bulan, tapi dari ukuran baju L jadi S. Badannya jadi lebih kenceng gitu ya, jadi lebih berbentuk, lebih sehat pada intinya. Jadi benar-benar yang hilang itu adalah lemak tubuhnya, dan yang meningkat itu adalah massa ototnya. Meskipun berat badannya tidak banyak yang berubah, tapi bentuk tubuh itu merupakan pola diet, patokan diet yang paling benar dan sehat untuk bagi kita-kita yang pengen menurunkan kadar lemak dalam tubuh ya, bukan hanya sekedar menurunkan angka pada timbangannya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya lanjut untuk mitos ke-6. Mitos ke-6 itu banyak wanita yang takut latihan beban. Ya, angkat beban itu mereka pikir kita akan jadi binaragawati gitu ya. Enggak benar. Karena binaragawati itu yang sering kita lihat banyak berotot wanita itu ya, serem juga ya. Nah, itu mereka dietnya diet ketat. Nutrisinya juga dijaga dan minum suplemen biar bentuk tubuhnya seperti itu. Karena massa otot wanita itu beda banget sama pria. Jadi kalau pria melakukan latihan beban, dia bentuk tubuhnya langsung terbentuk. Sedangkan kalau wanita itu hanya mengencangkan. Jadi kalau pengen tubuh kita jadi lebih kencang, lebih sehat, lebih terbentuk, itu latihan beban akan membantu kita membakar lemak 2 kali lebih bagus daripada kita latihan kardio. Misal kalau kita olahraga nih 1 jam gitu kan, 1 jam kelamaan kali ya. Oke, latihan jogging gitu misalnya 30 menit jogging, itu membakar lemak misal 100 kalori. Tapi kalau kita latihan beban hanya 15 menit itu juga bisa membakar 100 kalori. Bahkan meski kita sudah berhenti berolahraga, itu masih ada afterburn, masih ada proses pembakaran lemak setelahnya karena ototnya yang dilatih. Jadi dia akan tetap membakar lemak meskipun kita udah berhenti berolahraga. Itu yang bagus buat kita-kita yang pengen membentuk tubuh lebih indah. Ya. Kemudian mitos ke-7 adalah menghilangkan lemak perut. Sampai belepotan kan? Menghilangkan lemak perut dengan sit up. Nah, tidak selalu ya kita menghilangkan lemak perut itu dengan sit up. Kita bisa lakuin dengan plank, bisa juga latihan
latihan perutnya dengan yang berdiri, itu ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak selalu dengan sit up. Mbak Ayu, saya udah sit up 100 kali sehari, tapi perut saya masih bergelabir. Nah, itu salah juga ya. Jadi 2 bulan terakhir ini saya fokus membentuk perut, karena setelah 2 kali melahirkan sesar itu bentuk perut saya tidak kembali ramping ya. Kalau dulu anak satu masih bagus gitu, kalau sekarang udah anaknya buntutnya banyak, itu jadi perutnya jadi berlipat-lipat. Nah, meskipun berat badan saya udah ideal 67 kilo dengan tinggi badan saya yang 168, itu masih ada beberapa bentuk tubuh saya yang belum sempurna. Contoh, di pinggang saya masih ada muffin top. Jadi kalau pakai baju tuh masih ada gelembungnya di pinggang. Kemudian kalau pakai celana hipster itu di pinggul masih ada masih ada lovable-nya, jadi masih ada lemak yang nangkring di sana. Nah, itu juga latihan otot perut ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan abs workout yang pakai alat beban, bisa juga dengan sedikit sit up, tapi nggak harus semuanya sit up, bisa ada plank workout, bisa juga dengan lunge, bisa juga dengan squat. Jadi bisa dikombinasikan, semua itu membentuk otot-otot tubuh, bagian otot perut bagian atas, tengah dan bawah, kemudian pinggang belakang, pinggul, paha, bokong itu juga akan kencang kalau kita melakukan latihan yang tepat. Jadi nggak selalu harus sit up ya untuk membentuk otot perut ya. Kemudian mitos ke-8 tentang penurunan berat badan drastis ya. Di awal tadi saya sempat singgung. Penurunan berat badan yang sangat drastis itu akan menyebabkan semakin bertambahnya usia itu putus-putus ya. Itu akan menjadi kurang sehat. Jadi misal kayak saya turun berat badannya dulu sempat di 58, itu kulit saya jadi kusam, jadi hitam, kemudian mukanya juga kalau orang Bali bilang perok ya. Jadi kelihatan pipinya tirus banget. Jadi kesannya saya, Bu Wahyu kok kurus banget ya, habis sakit ya. Pertanyaannya jadi kesannya kita jadi kayak orang sakit gitu ya. Kita pengennya diet, berat badannya ideal tapi tubuhnya tetap sehat, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menurunkan berat badan itu bisa dikombinasiin ya. Ada yang suka treadmill, ada yang suka jogging, sepeda, aerobik, fitness dan lain sebagainya. Itu bisa dikombinasikan dengan latihan beban. Karena seperti yang saya jelasin tadi tentang angkat beban ya sama sit up, itu jika dikombinasikan, bentuk tubuh akan terlihat jauh lebih bagus, lebih padat, lebih kencang, berat badan ideal, disesuaikan dengan usia ya. Jadi kadang-kadang banyak yang cerita, nggak apa-apa lah gemuk, udah umur juga ya. Tapi saya ngerasain waktu saya gemuk tuh saya malas-malasan, udah gitu cepat ngantuk, cepat sakit, daya tahan tubuh berkurang, kalau beraktivitas terlalu banyak cepat banget masuk angin, keluar sedikit pusing dan lain sebagainya. Dan setelah saya rutin lakukan olahraga, itu tubuh jadi jauh lebih fit. Halo Mbak Sri Widiani, Balance Tea emang benar-benar juara. Ya, jadi itu akan membantu kita membentuk tubuh lebih ideal. Kemudian saya lanjut lagi. Sorry ya, putus-putus ya, tadi signalnya kurang bagus. Kita lanjut dengan mitos ke-9 ya. Mitos ke-9 itu olahraga yang mana nih? Olahraga yang lebih lama itu akan membantu membakar lemak lebih cepat ya. Kayak tadi saya sempat singgung, kita jogging 1 jam, treadmill 2 jam, misal sit up 100 kali. Itu nggak terlalu menghasilkan pembakaran lemak lebih banyak jika kita melakukan kombinasi olahraga kardio, misal aerobik dan olahraga perut, atau aerobik dengan olahraga angkat beban. Itu pembakaran lemaknya dan kalorinya akan jauh lebih maksimal dibanding kita melakukan olahraganya 1 jam gitu. 1 jam tapi jogging aja gitu misal ya. Nah, itu bagus banget membakar lemak, bagus banget menyehatkan jantung, tapi tidak membentuk otot. Sehingga seperti sering saya singgung ya, kalau kita meningkatkan massa otot, itu akan menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Jadi kenapa banyak yang orang yang setelah program diet dan rutin berolahraga, begitu massa ototnya naik, lemak tubuhnya berkurang, bentuk tubuhnya jauh lebih bagus dibanding kita hanya sekedar diet tapi nggak mau olahraga. Memang bisa banget kurus,
tapi bentuk tubuhnya belum tentu ideal. Seperti itu ya. Itu mitos ke-9. Oke, kini saya bahas mitos terakhir. Kenapa saya kebut-kebutan? Saya takut paketan saya habis. nanti saya akan edit ya. Saya upload di YouTube ya. Nanti kita bisa sering nonton ulang. Nah, itu kombinasi olahraga yang di mitos ke-9. Kemudian mitos ke-10, mitos terakhir yang pengen saya bahas adalah saya berolahraga nih Mbak Ayu, udah sejam tapi nggak keringetan. Nah, ternyata seberapa banyak kita keringetan itu tidak membuktikan kita pembakaran lemaknya lebih banyak. Enggak. Artinya gini, keringat itu terbentuk faktornya adalah karena suhu tubuh. Misal kalau kita berolahraga, suhu tubuh kita naik nih. Jadi tubuh itu juga ada air conditionernya, jadi ada AC-nya. Begitu kita suhu tubuh kita naik, kalau kita mungkin buat yang suka olahraga pakai jam yang ada buat mengatur suhu tubuh sama detak jantung ya, itu akan ngerti banget. Begitu suhu tubuh kita naik dengan beberapa jenis olahraga yang disesuaikan sama yang kita lakukan gitu ya, itu akan mempengaruhi pendinginan. Jadi tubuh akan otomatis mendinginkan dengan mengeluarkan keringat. Jadi bukan berarti baru keringatnya ngucur deras itu pembakaran lemaknya jauh lebih besar daripada orang lain yang nggak keringetan. Enggak, sebenarnya sama. Kalau gerakannya sama, olahraganya sama, itu pembakaran lemaknya sama. Tapi penurunan suhu setiap orang itu beda-beda. Jadi si A misal suhu tubuhnya cepat naik, dia otomatis akan keringetan lebih banyak untuk menetralkan suhu tubuhnya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya udah ada AC-nya sendiri ya, AC alami. Jadi kalau kita melakukan olahraga yang tepat, membentuk otot, itu otomatis akan mengeluarkan keringat. Itu artinya tubuh kita menyesuaikan suhu tubuhnya untuk yang lebih pendinginannya gitu ya, lebih maksimal seperti itu. Nah, semoga dari apa yang saya sharing 2 hari yang lalu dan lanjutannya hari ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan program diet agar hasilnya lebih maksimal dan tidak lagi percaya dengan mitos-mitos yang menyesatkan tentang program diet, agar diet kita berhasil. Jadi nggak nyalahin produknya ya, dietnya yoyo naik turun, enggak, tapi membenahi pola dietnya agar hasilnya lebih maksimal. Dan saya pun masih setia berproses. Sebenarnya saya masih target pengen nurunin 60 kilo ya, tapi ternyata suami berkeberatan. Jadi setelah saya hitung BMI saya itu hanya 23, jadi sebenarnya udah ideal. Nah, karena BMI saya udah ideal, indeks tubuhnya udah bagus, saya tinggal ngebentuknya untuk lebih fokus ke otot perut, karena saya pengen ngilangin lemak di pinggang, di pinggul, sama di perut saya. Jadi di sana itu masih ada sedikit penumpukan lemak karena faktor sesar dan faktor beberapa kali melahirkan. Ini bagi para wanita itu rentan banget ada penumpukan lemak di sana. Dan bagi wanita yang udah 30 tahun ke atas, penumpukan lemaknya itu selalu di bagian area tubuh bagian bawah. Jadi perut, pinggang, pinggul, pantat, paha itu pasti akan melebar. Nah, kalau kita nggak jaga dari sekarang, bentuk tubuhnya bisa jadi amburadul ya. Nah, tipsnya hari ini semoga bermanfaat. Bisa di-sharing juga buat calon-calon customer dari sahabat Luminous, sahabat Hey di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang melakukan program diet agar lebih maksimal dan lebih lebih berhasil gitu ya. Jika sudah mengetahui apa sih alasan-alasan kita melakukan diet ini, tujuannya untuk apa, untuk kesehatan, untuk diri kita sendiri, kemudian kita menjadi lebih fokus, lebih konsisten, dan setia berproses. Selamat sore, semoga bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang masih penasaran, boleh chat atau inbox saya di Messenger, nanti kita sharing sama-sama. Sampai jumpa.